Dalam menapaki lorong waktu untuk bersiara, banyak hal telah ditorehkan umat dengan bercangkar pada Tuhan. Sehingga paroki Santo Gregorius Agung Oeleta kian bertumbuh dan berkembang. Dari tahun 60, wilayah Penkasi Oeleta tidak ada orang Katolik. Yang ada itu di Kisbaki. Karena kita dulu wilayahnya di wilayah Fatufeto, wilayah 6. Terus perkembangan umat bertambah, bahwa di Oeleta juga sudah semakin banyak. Terus ada lagi di Osmok juga sudah semakin banyak. Maka sudah bisa diperhitungkan, sudah bisa jadi 3 kelompok menjadi 1 wilayah. Yaitu kelompok 7, Ratu Pencinta Damai. Yang dikenal itu lebih banyak tuh mereka tidak sebut nama kelompoknya, tapi lebih banyak dipakai di pengumuman kelompok nama Sain. Pelindungnya itu Ratu Pencinta Damai yang dipimpin oleh Bapak Petrus Salaceda. Wilayah 7 ini dia ambil dari Fatufeto sampai Tenau, termasuk Oeleta ini. Setelah pabrik semen Kupang didirikan dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 14 April 1984, pegawai-pegawai semen Kupang yang ukuran hampir 300 orang, hampir 50-60% adalah kebanyakan beragama Katolik. Yang berasal dari Flores, Daratan Timur, Sumba, dan lain-lain. Dan mereka berdomisili di sekitar pabrik. Nah, pada saat di situ umat sudah bertambah, mereka berdomisili di situ dan menikah dengan tetangga atau keluarga Dewa Alak dan Manolea Dewa dan di sekitarnya termasuk di Bolok. Jumlah umat semakin banyak, sementara akses ke gereja katedral sulit karena sarana transportasi terbatas. Kemudian umat berinisiatif membangun kapela secara swadaya. Jaraknya kita dengan katedralnya cukup jauh. Kalau musim panas begini masih aman, tapi kalau ketika di musim penghujan 2 bulan itu ya, Desember, Januari, Februari, itu umat di sini cukup sulit untuk ke sana. Apalagi lebih sulit lagi kalau kita kena ada tugas lagi, tanggungan KOR misalnya. Kalau Osmok Tenau sudah bisa lancar karena sudah ada bemo ke katedral. Jadi Pak Sarus bilang begini, Pak Anton, kita bangun saja, biar bangun darurat, yang penting kita bisa dapat, pastor bisa layani kita. Kita punya umat banyak yang tidak gereja, yang pergi gereja hanya kotong-kotong yang agak bisa jalan. Kami sudah saya dengan Oma Musa kami dengan Pak Sarus kami sudah pergi. Lihat ini tanah memang tidak terlalu besar, tapi kalau untuk bangun kapela yang sekitar 7-9 itu sudah pas itu. Tiba-tiba Pak Pitera dapat tahu kami punya rencana nih. Pak Pitera dengan Pak Alokoten datang. Ini Pak Anton, kami dengar mau bangun ini kapela darurat di Osmok situ. Nah, akhirnya Pak Pitera bilang begini, tidak bisa. Mulai duduk baru rembuk, tidak jadi bangun situ. Beli tanah lah di Osmok itu. Kita patungan uang, kumpul uang beli itu tanah. Sudah beli semua ramuan pastoran di katedral itu dibongkar, kami bawa ke sini semua siap mau bangun, tercium atau terdengar oleh Monsinyur tua almarhum karena dilapor oleh pastor paroki bahwa umat wilayah 7 sedang giat mau mengusahakan membangun 1 kapela. Maka dia turun lihat dan marah kami. Kenapa kamu mesti repot-repot susah-susah membangun di sini? Saya sudah siapkan tanah itu dari tahun 74 kalau tidak salah. Kalau mau bangun, bangunlah di sana. Begitu. Maka kami stop sampai di situ karena Bapak Uskup yang perintah tidak boleh bangun. Kalau mau bangun, bangun dalam lokasi. Begitu. Umat pun stop membangun kapela. Untuk kebutuhan pelayanan peribadatan, umat menggunakan bangunan bekas
asrama peserta diklat Permuntiran. Padahal saya tahu itu tanah karena saya sekretaris desa. Tapi saya saya sendiri juga tidak tahu itu tanah itu bilang tanah misi. Tapi kita tidak tahu program rencana misi itu seperti apa. Sekarang sudah ada bangun bengkel ini otomotif itu. Tuntutan umat berjalan terus ini, berkembang umat semakin banyak. Maka kami cari jalan. Sudah kami dengan Romo Pit minta dihubungi Romo Ande, apa kami bisa sementara bisa misa di gudang situ. Nah, Romo Ande bilang bisa karena cuma ada barang-barang sisa. Itu kerja bakti, mesti kerja banyak. Kami bikin bersih, bikin bagus-bagus, baru itu kita pakai untuk perayaan misa. Dari kandang ayam terus umat semakin banyak berkembang, jadi tidak bisa lagi daya tampungnya. Terpaksa kami timbul ide kalau bisa kita minta Bapak Uskup bersama Romo Delsos kita pakai gudang Delsos. Di dalam gudang itu ada barang-barang banyak, pipa-pipa segala macam punya Delsos. Jadi disekat, dikasih tapi dengan syarat disekat bagi dua. Sebagiannya kita pakai untuk kepela, sebagiannya itu masih simpan barang-barang Delsos. Jadi setengah. Nah, misa di situ ada sekitar 4 tahun, ya, sekitar 4 tahun. Kita masih di bawah katedral, tapi status sudah stasi. Itu sudah berkembang menjadi kuasi ya, menjadi kuasi paroki, nah, begitu, kuasi paroki, begitu. Dipersiapkan karena sudah ada rumah pastoran. Rumah pastoran sudah selesai, lalu mulai dengan kapela itu. Dari bekas kandang ayam, umat beralih menggunakan gudang Delsos milik Keuskupan Agung Kupang untuk kegiatan peribadatan. Setelah mempertimbangkan pertumbuhan umat dan pendekatan pelayanan, Keuskupan Agung Kupang memutuskan membentuk Paroki Santo Gregorius Agung Oileta. Selain karena faktor natalitas, urbanisasi penduduk ikut berpengaruh mendongkrak populasi umat. Dengan rekomendasi daripada Bapak Uskup melalui pastor paroki katedral waktu itu Romo Pitolin memberikan semacam gambaran untuk mempersiapkan wilayah 7 sebagai persiapan bakal calon paroki. DPP merasa bahwa sudah waktunya kita ini harus sudah jadi paroki, maka keinginan itu diangkat ke keuskup dan keuskup punya pertimbangan bahwa wilayah Namosan Oileta ini sudah layak menjadi paroki. Meliputi stasi Batate, stasi Santa Teresa Kano dan stasi Semau. Ada tiga keinginan waktu itu. Pertama, umatnya makin bertambah. Yang kedua, keinginan umat. Yang ketiga, kita rapat di DPP waktu itu dan menyampaikan kepada pastor paroki, rapat DPP bersama pastor paroki, dan menyampaikan keinginan untuk membangun gereja itu kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup Agung Monsinyur Gregorius Mentero minta kita untuk ikut meresmikan di sana, meletakkan batu pertama. Dan yang meletakkan batu pertama waktu itu, ya mungkin juga Pak Musa KB dan Bapak Uskup Agung Kupang. Nah, dan foto saya mendampingi Bapak Uskup Agung Kupang waktu itu. Pada Minggu 31 Agustus 1997, Uskup Agung Kupang, Monsinyur Gregorius Mungtiro SVD, meresmikan paroki dengan pelindung Santo Gregorius Agung. Acara peresmian berlangsung di gudang Delsos, sekaligus pengukuhan Pater Felix Kosat sebagai pastor paroki pertama. Pater Felix Kosat menempati rumah pastoran yang sudah lebih dulu dibangun. Di tahun 1997, atas persetujuan DPP dan umat, Pater Felix Kosat membangun aula serbaguna yang kemudian difungsikan sebagai gereja.
Seiring berjalannya waktu, umat terus bertambah. Gereja tidak bisa lagi menampung umat dalam jumlah banyak. Sehingga muncul ide membangun gedung gereja baru. Pada tahun 2004, mulai dibangun gereja berbentuk kapal. Ide gereja motif kapal datang dari Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, PR. Peletakan batu pertama oleh Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Randus Daniel Hurek. Setelah selesai dikerjakan, diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Petrus Turang pada tanggal 23 Februari 2017, didampingi oleh Pastor Paroki Romo Bob Muda. Kehadiran gedung gereja baru yang lebih representatif membuat umat lebih nyaman beribadat. Kehidupan iman umat juga terus bertumbuh dan berkembang hingga Paroki Santo Gregorius Agung Oileta genap berusia 25 tahun pada Rabu 31 Agustus 2022. Pesta Perak kita di tahun ini, kita mengambil tema kita adalah saudara seperti bunga dari bunga yang berbeda dari taman yang sama. Berarti kita mau supaya lewat Pesta Perak ini kita semakin memupuk rasa persaudaraan yang sejati sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Saya, Pastor Paroki Romo Ama, Romo Jeffrey, Romo Marcel Soge mengucapkan selamat merayakan Pesta Perak Paroki Santo Gregorius Agung bagi seluruh umat di Paroki Santo Gregorius Agung ini. Terus bersemangat, terus bahu-membahu untuk membangun paroki ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salve.